Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam untuk materi zakat fitrah dan zakat mal. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, di mana rukun Islam yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kata zakat berasal dari bahasa Arab, zakah, yang berarti bersih, suci, subur, berkah, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Kemudian untuk zakat itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu untuk zakat fitrah. Zakat fitrah secara bahasa adalah membersihkan diri atau mensucikan diri. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan Ramadan kepada yang membutuhkan atau yang berhak menerima dengan syarat sesuai dengan syariat Islam. Nah, zakat fitrah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Kemudian di sini, hukum zakat fitrah adalah wajib bagi semua umat Islam, besar, kecil, laki-laki, perempuan, dewasa, budak maupun merdeka. Zakat fitrah ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Inna salataka sakanun lahum. Wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Nah, kemudian di sini harta atau bahan yang digunakan untuk berzakat fitrah, yaitu bahan makanan pokok yang mempunyai sifat mengenyangkan, banyak ditanam orang, dan tahan lama. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan dalam setiap jiwa adalah 1 sok atau 3,1 liter, atau sama dengan 2,5 kilogram, atau uang yang seharga bahan makanan pokok untuk satu jiwa tersebut. Syarat-syarat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat pada zakat fitrah, yaitu beragama Islam, mengalami kehidupan di bulan Ramadan, termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Demikian juga seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Kemudian, mampu membayar zakat, di mana dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Rukun zakat fitrah. Yang pertama, niat. Nah, apabila diucapkan, bacaan niat untuk diri sendiri adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Atau di sini bacaan niat untuk diri sendiri dan seluruh keluarga, yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku, fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, adanya muzaki atau orang yang berzakat fitrah. Yang ketiga, adanya mustahik atau orang yang menerima zakat fitrah. Dan adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Di sini ada beberapa ketentuan waktu membayar zakat fitrah sekaligus hukumnya bagi para pelakunya.
Ada 3 hukum membayar zakat fitrah bagi umat Islam, yaitu yang pertama waktu ta'jil. Membayar zakat fitrah secara ta'jil, hukumnya diperbolehkan, yakni dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib atau berbuka. Yang kedua, waktu wajib. Hukum wajib ini diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam atau sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu lebih utama atau afdol. Waktu lebih utama untuk membayar zakat fitrah bagi umat Islam adalah sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri yang menjadi patokan adalah sholat Idul Fitri di tempat kita tinggal. Kemudian bagian yang kedua, yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Adapun di sini untuk syarat-syarat muzaki atau orang yang berzakat dalam zakat mal, yaitu yang pertama, beragama Islam. Kedua, merdeka atau tidak hamba sahaya. Yang ketiga, harta milik sempurna, yaitu tidak merupakan pinjaman pihak lain. Yang keempat, harta mencapai 1 nisab, di mana nisab adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kelima, sudah 1 tahun dimiliki. Untuk jenis harta tertentu, hal ini tidak disyaratkan. Harta yang wajib dizakatkan. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada 5 macam. Yang pertama, emas dan perak. Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang merupakan harta simpanan. Emas dan perak yang disimpan ini wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah dimiliki selama 1 tahun. Nisabnya adalah untuk nisab emas 93,6 gram, pendapat lain mengatakan 85 gram. Kemudian nisab perak 624 gram, maka kadar zakat keduanya yaitu 2,5%. Demikian halnya dengan harta simpanan yang tidak berwujud emas, misalnya berbentuk uang yang ditabung, juga harus dikeluarkan zakatnya. Besar nisab dan zakatnya disamakan dengan nisab dan zakat emas. Yang kedua, harta perniagaan. Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini, disyaratkan sudah setahun dan sudah mencapai 1 nisab. Nisab dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman kepada pihak lain. Nisabnya yaitu senilai dengan emas 93,6 gram, atau pendapat lain mengatakan 85 gram. Maka kadar zakatnya yaitu 2,5%. Kemudian yang ketiga, peternakan. Binatang ternak atau piaraan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan unta. Adapun perhitungan zakatnya adalah sebagai berikut. Jenis binatang ternak kambing atau domba, nisab 40-120 ekor, kadar zakatnya yaitu 1 ekor umur 2 tahun. Kemudian 121-200 ekor, maka kadar zakatnya 2 ekor umur 2 tahun. Kemudian 201-300, kadar zakatnya 3 ekor umur 2 tahun. Nah, di sini setiap bertambah 100 ekor, kadar zakat yang harus dikeluarkannya ditambah 1 ekor. Kemudian jenis binatang ternak sapi atau kerbau. Untuk nisab 30-39 ekor, kadar zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. 40-59 ekor, kadar zakatnya 1 ekor umur 2 tahun. 60-69 ekor,
kadar zakatnya 2 ekor umur 1 tahun. 70-79 ekor, kadar zakatnya 2 ekor umur 2 tahun. 80-89 ekor, kadar zakatnya adalah 3 ekor umur 1 tahun. Nah, setiap bertambah 30 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Kemudian jenis binatang ternak unta. Karena unta tidak dibudidayakan di Indonesia, maka tidak disebutkan nisab dan zakatnya. Untuk peternakan selain yang disebutkan dalam tabel tersebut, seperti unggas dan budidaya perikanan, perhitungan zakatnya disamakan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas. Yang keempat, pertanian. Yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah khusus yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Zakat untuk jenis harta ini diberikan setiap panen. Jadi tidak harus menunggu 1 tahun. Ketentuannya adalah nisabnya 750 kg atau 5 wasak. Kadar zakatnya 10% apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan. 5% apabila ada biaya untuk pengairan. Adapun hasil pertanian atau perkebunan yang bukan makanan pokok seperti tembakau, teh, karet, buah-buahan, dan lain-lain, perhitungannya disamakan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas. Yang kelima, harta temuan atau rikaz. Harta rikaz adalah harta terpendam yang ditemukan. Harta itu sudah tidak bertuan lagi. Kalau seseorang menemukannya, harta itu menjadi haknya, namun harus dikeluarkan zakatnya, yaitu 20%. Jika harta rikaz ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum positif di Indonesia. Nah, di sini untuk mustahik sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Zakat disalurkan untuk 8 golongan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah, jadi di sini terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat atau disebut mustahik zakat. Yang pertama, fakir. Ialah orang yang memiliki harta sangat sedikit, tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dua, miskin, yaitu keadaan orang yang mempunyai sedikit harta dan penghasilan, serta tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, amil, yaitu orang yang mempunyai tugas untuk mengurus zakat, mulai dari pengumpulan sampai kepada pembagiannya. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang hatinya masih lemah, seperti baru saja masuk Islam. Zakat mu'alaf ini untuk memantapkan hatinya. Yang kelima, riqob, yaitu membebaskan hamba sahaya. Gharim, yaitu orang yang mempunyai banyak hutang. Nah, hutang itu bukan untuk maksiat, tetapi untuk kebaikan. Contohnya orang hutang untuk berdagang kemudian bangkrut. Sabilillah, yaitu segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah, seperti pengembangan pendidikan, kesehatan, dakwah, panti asuhan, dan lain-lain. Yang kedelapan, Ibnu Sabil,
yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan perjalanan yang dilakukan itu bukan untuk maksiat, seperti menuntut ilmu, berdakwah, silaturahim, dan lain-lain. Hikmah zakat. Yang pertama, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Yang ketiga, menyucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa atau tazkiyatun nafs. Yang keempat, menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat kikir. Yang kelima, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Yang keenam, menolong, membantu, dan membina kaum du'afa, orang yang lemah secara ekonomi, maupun mustahik lainnya, ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Yang ketujuh, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, dan damai. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.